Kita semua pernah kehilangan orang tua, teman, pasangan, cita-cita, rencana yang gagal, dan rasanya seperti ada bagian dari diri yang ikut hilang. Tapi, bagaimana jika kehilangan bukanlah akhir? Bagaimana jika kehilangan justru mengajarkan kita arti memiliki? Inilah pelajaran dari Marcus Aurelius. Dan pelajaran yang lebih dalam lagi dari Islam. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan pernah berkata, aku telah kehilangannya, tapi katakan, ia telah dikembalikan." Bagi para Stoik, tak ada yang sungguh-sungguh kita miliki. Segala sesuatu hanyalah titipan, diberikan, lalu akan diambil kembali. Keluarga, jabatan, harta, bahkan kesehatan, semuanya bisa hilang kapan saja. Dan karena itu mereka melatih diri untuk siap kehilangan. Membayangkannya, agar saat benar-benar terjadi, hati lebih kuat menanggungnya. Stoikisme berkata, jika kamu menyadari sejak awal bahwa itu bukan milikmu, maka kamu takkan terlalu hancur ketika itu pergi. Namun, sebijak apapun stoikisme, tetap ada kehampaan yang logika tak mampu isi. Dan disitulah Islam memberikan jawaban. Dalam Islam, kehilangan adalah ujian. Bukan hukuman, tapi jalan menuju kedewasaan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh akan kami uji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Islam tidak pernah melarang air mata. Islam tidak menyuruh kita berpura-pura kuat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menangis saat putranya Ibrahim wafat. Dan beliau bersabda, air mata menetes, hati bersedih, tapi kami tidak mengatakan kecuali yang diridhai oleh Allah. Itulah Islam, membolehkan kesedihan, tapi mengarahkannya kepada keimanan. Bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, melainkan tempat singgah, yang sejati ada di sisinya. Menariknya, baik Stoikisme maupun Islam sepakat dalam satu hal, bahwa dunia ini sementara. Kita harus siap melepaskan, dan jangan terlalu melekat pada apa yang fana. Tapi perbedaan terbesarnya ada pada sumber kekuatan. Stoikisme bilang, terimalah semuanya dengan tenang. Islam bilang, terimalah dengan sabar, dan bersandarlah pada Allah, karena Dia Maha Mengetahui dan Maha Penyayang. Stoikisme mengandalkan kekuatan akal. Islam mengajarkan kekuatan yang lahir dari sujud. Terkadang, Allah mengambil sesuatu, bukan karena membenci kita, tapi karena ingin menyelamatkan kita dari sesuatu yang tak kita ketahui. Kita menangis karena kehilangan, padahal Allah sedang menyiapkan pengganti yang lebih baik. Kita kecewa karena rencana gagal, padahal Allah sedang membelokkan kita dari jalan yang salah. Kehilangan bisa jadi teguran, tapi bisa juga anugerah yang tertunda. Inilah perbedaan terbesar. Stoikisme menenangkan logika. Islam menenangkan jiwa. Stoikisme melatih kekuatan batin. Islam menumbuhkan harapan dalam takdir Tuhan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan saat kehilangan menyapa? Izinkan diri bersedih, tapi jangan tenggelam, karena sedih itu fitrah. Bangun hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Lewat doa, lewat sujud, lewat malam-malam panjang yang sunyi, tapi penuh harap. Yakinlah, yang hilang akan diganti. Mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi selalu dalam bentuk yang lebih baik. Dan yang terpenting, latih diri untuk melepaskan. Karena apapun, pasti akan kembali padanya. Kehilangan memang menyakitkan. Tapi lewat kehilangan, kita belajar tentang sabar, tentang ikhlas, dan tentang bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap berdiri tegak, tapi Islam mengajarkan kita untuk bersujud lebih dalam, lalu bangkit dengan kekuatan yang baru.